Allah Subhanahu wa taala, roja kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya berharap. Sebagai seorang mukmin, supaya tidak ada muatan syirik dalam hidup kita, roja yang tepat itu ditujukan kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rojak yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup kita apabila kita rojak berharap terhadap rahmat Allah dan berharap terhadap perjumpaan dengan Allah di yaumil mahsyar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang menjadi rujukan kita pada kesempatan ini yaitu pada surah Al-Kahfi ayat yang terakhir atau ayat 110. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesannya kepada kita, khusus kepada orang-orang yang tadi berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di ayat ini? Qul, katakanlah hai Muhammad. Apa yang disuruh Allah katakan oleh Rasulullah kepada umat ini? Kata Allah kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, aku ini, maksudnya Rasulullah, hanyalah manusia biasa seperti kalian. Jadi kalau potongan ayat ini kita pahami, pada dasarnya Muhammad bin Abdullah itu adalah manusia biasa seperti kita. Dari sisi apa beliau itu dikatakan manusia biasa? Beliau itu punya orang tua, sama dengan kita. Beliau itu awalnya tidak ada, kemudian ada, sama dengan kita. Beliau itu butuh pasangan hidup, menikah, kita juga demikian. Beliau itu makan, beliau itu minum, juga sama dengan kita. Cuman ada bedanya. Apa bedanya? Di ayat itu dikatakan yuha ilayya, aku diberi wahyu. Di situ letak perbedaan kita dengan Rasulullah. Kita menerima wahyu Allah dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada kita di ayat ini? Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang yarju liqa'a rabbih, yang roja, yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syarat yang diminta Allah di ayat itu? Pertama, harus beramal soleh. Kalau demikian, roja tidak sama dengan tamanni. Tamanni itu berangan-angan, berharap diampuni Allah dosa, tapi bermaksiat dilakukan juga. Itu berangan-angan. Berharap dosa diampuni Allah, tapi hal-hal yang menjadi sebab dosa diampuni Allah tidak dikerjakan. Itu namanya tamanni, berangan-angan. Jadi makanya orang yang berharap atau roja untuk berjumpa dengan Allah, dia harus menindaklanjuti harapannya itu dengan beramal soleh. Saudaraku seiman, kapan amal itu dikatakan soleh?
Amal atau perbuatan itu dikatakan soleh apabila apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Contoh sederhananya yang rutinitas kita. Kita makan, yang kita makan itu halal, baik, tidak berlebih-lebihan. Itu sesuai dengan syariat. Berarti makan kita itu termasuk kategori amal soleh. Tapi kalau kita makan, yang kita makan itu baik, tapi bersumber dari sesuatu yang haram, itu tidak dikatakan amal soleh. Kemudian kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Apabila cara kita mencari nafkah itu mengikuti tuntunan syariat di dalam ajaran Islam, berarti kita mencari nafkah itu termasuk kategori amal soleh. Kita mendidik anak. Pendidikan yang kita berikan kepada anak kita itu sesuai dengan tuntunan syariat. Itu juga dikatakan amal soleh. Kita berpakaian, anak dan istri kita tuntun, kita didik berpakaian sesuai dengan syariat. Nah, ketika mereka berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat itu namanya amal soleh juga. Maka jangan kita persempit makna dari amal soleh itu hanya ritual-ritual Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, nyantuni anak yatim, ngurusi orang miskin. Tidak hanya sebatas itu amal soleh. Apapun aktivitas yang kita lakukan sejak kita bangun di penghujung malam sampai nanti tidur bangun lagi kita di penghujung malam 24 jam per hari itu kalau kita berbuat sesuai dengan tuntunan syariat, bahkan tidur kita itu pun juga bisa termasuk kepada kategori amal soleh. Jadi kalau demikian, roja itu tidak pasif. Orang yang harap terhadap rahmat Allah itu tidak pasif, tetapi aktif. Berbuat dia. Nah kemudian, apakah amal soleh itu sudah cukup sebagai bukti kita roja? Kita berharap dan dengan beramal soleh itu langsung kita nanti akan berjumpa dengan Allah? Tentu tidak cukup hal itu. Apa sebab? Karena perlu kita pahami, dalam hidup ini yang berbuat baik itu bukan hanya kita. Yang berbuat baik itu bukan hanya orang yang beragama. Orang yang ateis pun berbuat baik juga. Apa contoh? Sebagai seorang yang beriman, kita birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang yang tidak mengakui adanya sembahan di alam ini seperti ateis itu, berbuat baik juga mereka kepada orang tua mereka. Berbuat baik juga kepada tetangganya. Berbuat baik juga kepada anak dan istrinya. Bagi yang perempuan berbuat baik juga kepada suaminya. Amal baik, amal soleh juga istilah Islamnya. Tapi apakah dengan bermodalkan itu saja bisa berjumpa dengan Rabb semesta alam? Bisa berjumpa dengan Rabb di akhirat nanti? Tentu tidak. Maka supaya rangkaian amal soleh, perbuatan yang sesuai dengan syariat itu bisa mengantarkan liqa Rabbi, berjumpa dengan Rabbnya di akhirat nanti, maka pelakunya itu haruslah orang-orang yang beriman,
harus orang-orang yang bertauhid, tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Maka tadi di ujung ayat itu, kalau mau berjumpa dengan Allah, pertama, falyamal amalan solihan, maka harus berbuat baik. Sudah itu, amal baiknya itu la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, tidak boleh mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedikit pun. Jadi kalau demikian, apa tanda dan apa buktinya orang berharap jumpa dengan Allah, berharap terhadap rahmat Allah? Dia itu syaratnya paling tidak dua. Pertama, dia tauhidkan Allah, kemudian dia tindak lanjuti tauhid itu dengan mengerjakan amal yang soleh. Nah, saudaraku seiman, oleh sebab itu, kita masih berada di suasana bulan Syawal. Maka tarbiyah yang kita ikuti di bulan Ramadan kemarin sebetulnya kan mendidik kita untuk menjadi orang yang roja. Apa contohnya? Sering barangkali disampaikan di bulan Ramadan kemarin, jauh sebelum Ramadan kita minta kepada Allah biar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau minta kepada Allah itu artinya roja, berharap. Berharap jumpa dengan Ramadan itu. Sejak Rajab kita minta kepada Allah biar jumpa Ramadan. Ada harapan di situ. Kenapa berharap berjumpa dengan Ramadan? Karena kita sadar banyak sudah maksiat yang kita lakukan dalam hidup kita. Kadang bermaksiat kepada diri sendiri, bermaksiat kepada orang lain, malahan bermaksiat juga kepada Allah. Kita persekutukan Allah dalam hidup kita. Dan kita sadar itu akan menjadi bencana besar dalam hidup kita. Kalau tidak di dunia, saat sakaratul maut, ke alam barzah, sampai ke akhirat, itu menjadi bencana. Makanya berharaplah kita jumpa dengan bulan Ramadan. Setelah jumpa, kita buktikan rojak kita itu. Harapan kita itu kita buktikan dengan apa? Beramal soleh kita. Apa amal soleh kita? Kita sangat berhati-hati berbuat agar perbuatan kita itu tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan puasa kita batal. Sehingga berbuatlah kita sesuai dengan syariat Islam. Apa yang kita harapkan di belakang itu semua? Berharap kita salah kita dimaafkan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa lainnya, berharap kita dicurahkan Allah rahmatnya kepada kita di bulan Ramadan kemarin. Nah, maka sebenarnya saudaraku seiman, kalaulah memang di akhir Ramadan kemarin dosa kita diampuni Allah, maka yang lebih bagus sebetulnya Ramadan berlalu kita mati. Itu yang lebih bagus. Apa sebab? Karena di saat dosa kita diampuni, kita mati, berarti aman. Sakaratul mautnya aman, di alam barzah kita enggak diazab, di mahsyar dibangkitkan juga tidak menderita, dan di akhirat sampai nanti sukses melewati sirat sampai masuk ke dalam surga insya Allah. Tapi dalam kenyataannya sampai detik ini masih hidup kita. Perlu juga direnungkan. Kira-kira sejak 1 Syawal sampai hari ini sudah adakah kita bermaksiat? Sudah adakah kita melanggar syariat Allah? Kalau ada, berarti kita sudah mengotori, menodai fitrah kita sendiri.
Nah, untuk ke depan, inilah yang mesti kita bangun kembali. Lestarikan sifat roja itu. Berharap kepada Allah itu maksimal. Yang dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh. Supaya amal soleh kita itu tidak terbuang sia-sia. Nah, pastikanlah nilai-nilai tauhid lestari dalam hidup kita. Sehingga di dalam beramal itu pun orientasi kita cuma satu. Bagaimana caranya dengan amal yang kita lakukan itu Allah ridho sama kita. Karena contoh syirik yang paling kecil itu kita lakukan kebaikan tapi tujuannya untuk mendapat nilai plus dari orang, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan menerapkan sifat roja yang ditindaklanjuti dengan iman dan amal soleh, maka Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan Dia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.